tangkap bandar judol. Iya, beraninya bilang orang sampah. Nggak tanya dia sampah negara. Judol itu dilarang oleh negara. Double. Judol. Tadi ada yang suruh sebut nama dong. Udah disebut sama majalah Tempo. Sama Tempo itu kantor berita Tempo. Disomasi aja dia kalau berani. Takut ya. You berani somasi Gus Islah? You pengecut. You nggak terima kenyataan. You ecut. You ecut. Ayo berani sama kantor berita Tempo. Kalau merasa dirugikan bahwa itu adalah fitnah, somasi dong. Laporkan dong. Gak berani laporin. Payah. Pengecut. Kamu pengecut. Cuman pinter ngomong doang. Omon-omon. Kok nggak dilaporkan, udah di sidang. Cuman kan polisinya nggak manggil sama hakim. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kenapa bandar judol nggak dipanggil? Gitu. Udah disidangkan, justru fakta persidangan disebut nama. Kalau kamu jagoan, kamu coba somasi kantor berita Tempo, biar kamu makin dikulitin nama Tempo. Aduh. Berani somasi Gus Islah. Hadir Budi Ari. Semua masyarakat bisa menilai sebenarnya tujuannya apa. Karena permasalahan hukum kan harus ada endingnya. Semua orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Selama ini kan dari pihak pendumas atau pelapor. Mama agak apal. Gue pin dulu Pengemis mau ngingetin dulu. Pengemis mau ngingetin dulu tuh giftnya. Siapa tahu ada yang ngasih-ngasih. Siapa nggak ditangkap? Tanya sama polisi, sama hakim persidangan, hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kenapa kok nggak dicangkap? Kan udah diperiksa katanya Tempo. Kalian nonton nggak tuh YouTube-nya Tempo? Tonton deh sampai habis deh. Di situ udah dijelasin. Belum, masih di Jakarta.
Udah pulang ke Bali. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Pemakaian prematur itu awalnya ada pengoperasian terus merah. Seluruh peristiwa saling benar. Setiap pukul 11 malam di kota. Masih menyelidiki kematian diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas dengan kepala terlilit lakban di kamar di kos. Jenazah akan dimakamkan di kampung halaman. Yang ngeladenin dia kan kalian, bukan gue mah nggak penting. Gue mah ngapain ngeladenin orang yang dikenal, ngomong ngoceh apa kan biarin aja. Ini negara demokrasi, orang mau ngomong apapun dilindungi oleh undang-undang, sejauh tidak melanggar undang-undang IT, diemin dia mau ngomong apapun, ya kan? Siapa yang dikatain, siapa yang difitnah, pergi lapor. Kalau nggak lapor berarti bukan fitnah. Berarti betulan, gitu aja, simpel. Ngapain sibuk-sibuk? Kalau nggak lapor ya berarti betulan. Thank you. Kenapa sih masih pada bilang Bun masih di Jakarta bantuin Kak Niki ya? Kalian pikir 2 pasal itu bisa hilang, yang ngebantuin siapa? Gue capek loh ngomong kayak begini. Dikit-dikit bantuin Niki Bun, bantuin Niki. Lu pikir gue di sini ngapain? Nampang-nampang jalan-jalan. Gue nggak bantuin dari kemarin. Jadi jangan selalu kalimatnya Bun bantuin, udah dibantuin. Iya, terima kasih Bokor. Bokor ke Ben Bali. DJ Niki. Oh, Dalung. Moli. Coklat. Yang masih di Jakarta nih ke Astung Kare. Arya adalah diplomat Kementerian Luar Negeri yang juga menjadi korban pembunuhan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Moli. Horas Rohani Saragi hadir lagi. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Rabu pagi melalui jalur darat diperkirakan tiba Rabu petang. Usai tiba, jenazah Arya akan dimakamkan di pemakaman Sweden yang tak jauh dari rumah duka. Kepala keluarga, almarhum adalah sosok yang pandai, serta bertanggung jawab kepada anak dan istrinya.
Wina, ntar aku nanya gift, terus aku dibilang pengemis. Ada tuh di YouTube yang bilang aku pengemis. Makanya gue bikin judulnya pengemis online dulu ya, live dulu gitu. Masih menyelidiki kasus tewasnya seorang diplomat luar negeri yang juga menjadi korban pembunuhan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Dari hasil olah TKP, diketahui tidak ada barang-barang korban yang hilang. Polisi telah memeriksa 4 saksi, di antaranya penjaga indekos dan istri korban, serta memeriksa kamera pengawas di lokasi kejadian. 3 orang, 3 laki-laki dan istrinya yang Dokter dari Sabah, KK Sabah. Banyak ini pendukungnya Nikmita nih, dari mulai Malaysia, Singapura, Hong Kong, terus kemudian Brunei, seluruh dunia dia ada ininya. Bener, mereka nontonnya melalui apa sih namanya, apa video itu ya? Iya. Thank you Libra. Nggak ada arogan. Siapa bilang arogan? Nggak ada. Saya ada di ruangan. Saya ngelihat kok mediasi, sidang mediasinya. Ketika sedang berjalan, saya memilih di luar. Dan saya ke ruangannya Mail. Yang ruangan Mail sedang disidang. Ya dia kesel lah. Dia udah sampai nunggu-nunggu katanya ada sidang mediasi perdata, tahu-taunya pihak terlapornya nggak hadir, kan gimana coba? Siapa yang nggak marah? Dan Nikmir itu anaknya sedang sakit. Lihat cuaca ya, kemarin aku naik pesawat udah kayak naik jet coaster. Pakai petir-petir, lihat nggak tuh yang diposting di IG-nya Bunda. Ya wajar ya marah-marah. Bener. Kalau nggak marah-marah berarti orang otak nggak normal. Masa orang melapor doang tapi persidangan nggak pernah hadir. Jangan pandang enteng itu namanya. Sombong. Jangan sombong. Hati-hati nanti Tuhan yang marah repot. Langsung aja lanjut sidang, nggak usah mediasi. Langsung aja hakim putus. First take itu artinya tanpa kehadiran tergugat. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Siapa sih yang semangat mau mediasi? Fahmi atau Nikinya? Kok gue liatin Fahmi yang semangat buat mediasi. Yang semangat sebenarnya siapa? Fahmi atau Niki? Kasihan Nikinya tuh, anaknya lagi sakit. Apa itu? Kau main apa di situ? Ada aja ulahnya ya. Itu nasinya udah atau belum tuh buat anjing? Ngomong-ngomong ini udah malam. Kalian juga harus tidur. Aku juga masih ada di sini teman PDI Perjuangan, teman partai. Aku lagi mau diskusi. Nanti kita lanjut lagi ya. Yang penting aku tadi utarakan bagaimana kekecewaan aku pada saat mediasi. Ya tadi saya udah bilang itu pihak tergugatnya tidak hadir, mestinya Nikita Mirzani tidak perlu dihadirkan. Gitu, oke? Thank you Libra. Thank you all, thank you yang kasih gift, thank you. Selamat malam, merci.